timnas Indonesia rupanya mampu keluar dari tekanan tersebut. Dan terbukti di babak pertama, setelah 20 menit awal, timnas Indonesia berani membangun serangan dari kaki ke kaki. Berani membangun serangan tidak dengan long ball gitu kan. Variasi serangannya lebih jelas, jarak antar pemain lebih rapat, kombinasi 1-2 sentuhan seperti peluang Mark Klok. 2 peluang Mark Klok di babak pertama itu karena kombinasi. Nah, kombinasi tidak akan terjadi bila jarak antar lini itu jauh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Kuwait 2-1 di laga kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, timnas baru saja mengalahkan Kuwait 2-1 dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023. Di 40 tahun sebelumnya, timnas tidak pernah menang lawan Kuwait gitu kan, dan akhirnya memecahkan rekor tersebut ya tadi malam. Bukan hanya menang, tapi timnas juga bermain baik. Awalnya saya ketika melihat starting 11 agak kaget ya. Coach Sintayong berani menurunkan hanya 3 back, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Fahrudin. Kemudian formasinya ya kurang lebih 3-5-2 ya, 3-5-2, atau ketika diserang juga berubah menjadi 5-4-1 ya. Kemudian pemain yang diturunkan tadi ada Pratama Arhan, ada di kanan ada Rahmat Irianto, di tengah ada Klok dan Kambuaya, di depan ada Irfan Jaya, Sadil Ramdhani di kanan, dan Lily Pali bertugas sebagai striker false nine ya, striker bayangan lah kurang lebih. Nah, di awal babak pertama, 20 menit pertama, timnas mendapatkan tekanan. Timnas juga tidak mampu menciptakan peluang, sehingga tekanan yang diberikan oleh Kuwait memaksa Indonesia bermain dengan long ball atau bola-bola panjang, dan itu memang tidak efektif. Tapi setelah 20 menit, timnas Indonesia rupanya mampu keluar dari tekanan tersebut. Dan terbukti di babak pertama, setelah 20 menit awal, timnas Indonesia berani membangun serangan dari kaki ke kaki. Berani membangun serangan tidak dengan long ball gitu kan. Variasi serangannya lebih jelas, jarak antar pemain lebih rapat, kombinasi 1-2 sentuhan seperti peluang Mark Klok. 2 peluang Mark Klok di babak pertama itu karena kombinasi. Nah, kombinasi tidak akan terjadi bila jarak antar lini itu jauh. Jadi ketika Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto misalkan melakukan kombinasi, sehingga dengan jarak yang dekat, dengan passing yang akurat, akan terciptalah kombinasi yang membahayakan. Dan itu terbukti ketika 2 peluang Mark Klok, yang pertama terutama ya sangat mengarah ke gawang ya, sedikit melenceng dari gawang. Kemudian yang kedua kombinasinya dengan Lily Pali juga masih melenceng, tapi meskipun belum berbuah gol, itu merupakan suatu skema serangan yang bagus. Terutama ketika kita melihat pertandingan uji coba menghadapi Bangladesh, Indonesia miskin sekali kreativitas, miskin sekali serangan-serangan yang dibangun dari kaki ke kaki. Kemarin melawan Bangladesh di uji coba, timnas kebanyakan long ball gitu kan. Sementara para pemain timnas Indonesia kan secara postur juga tidak terlalu tinggi. Timnas Indonesia juga terkenal dengan kecepatannya. Nah, bila strategi long ball itu selalu menjadikan andalan, itu tentunya tidak efektif. Mungkin sekali-kali Elkan Bagot mengirimkan long ball, bola-bola diagonal ke sayap, itu bagus. Tapi kan akan mudah dibaca oleh lawan, seperti yang dilakukan Kuwait. Kuwait kan kebanyakan long ball, dia crossing gitu kan, variasi serangannya kurang, miskin kreativitas, sehingga praktis menurut saya Kuwait tidak semenakutkan yang kita kira gitu kan. Mereka juga sedikit sekali menciptakan peluang sebetulnya. Nah, di babak pertama bermain cukup bagus, sayang sekali beberapa peluang itu tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian di akhir babak pertama ya, jelang-jelang akhir babak pertama, Indonesia kecolongan melalui gol dari Kuwait ya. Umpannya sangat akurat, umpan dari pemain Kuwait itu berada di antara 2 back tengah timnas, sehingga itu bukan kesalahan back kita, memang umpannya bagus, disundul, dan gol. Kemudian juga beberapa menit berselang, timnas langsung tancap gas. Irianto lolos, kemudian melakukan ball chip, dia dihadang oleh kiper ya, penalti, dan penalti dieksekusi dengan dingin oleh Mark Klok. Jadi di babak pertama, di 20 menit pertama itu bermain buruk,
Setelah itu mereka bermain bagus, bermain lepas, menciptakan lebih banyak peluang dan bermain lebih bagus daripada Kuwait. Di babak kedua, timnas kembali tancap gas di awal babak kedua dengan skema long ball, berawal dari skema long ball ke sayap. Kemudian pemain sayap melakukan akselerasi dan Rahmat Irianto dengan jitu mengecoh pemain Kuwait ya. Kemudian mengopernya ke Witan bolanya memantul dan di situ Rahmat Irianto dengan sigap merespon bola muntah tersebut. Jadi 2-1. Setelah itu sampai menit 60-70 timnas masih melakukan serangan dan terlihat sekali mungkin di menit 75-an sampai 90 fisik para pemain sudah terkuras karena bermain di suhu 40 derajat tentu saja butuh adaptasi ya. Nah, tapi terlepas dari kemenangan ini dengan permainan yang bagus ini ada beberapa catatan menurut saya. Rizky Ridho bermain sangat bagus. Menurut saya back timnas yang paling bagus di pertandingan kali ini Rizky Ridho. Beberapa kali melakukan intercept, beberapa kali memenangkan duel udara gitu kan. Rizky Ridho tampil sangat tangguh. Kemudian Elkan Bagot ini pemain belakang yang punya visi. Dia bisa mengirimkan long ball yang akurat. Dia juga reading the game-nya bagus, tapi sayang Elkan Bagot ini kan tidak punya kecepatan. Mungkin kelemahannya ketika adu sprint dengan lawan ya. Dan yang kedua, Elkan Bagot ini beberapa kali salah passing, jadi bikin deg-degan penonton timnas gitu loh. Kalau lihat Elkan Bagot tuh passingnya kadang nggak nyampe, passingnya kadang salahnya. Mungkin masih butuh adaptasi lah. Kita harus mendukung, mensupport Elkan Bagot. Kemudian Fahrudin dengan pengalamannya dan ketenangannya tampil sigap juga. Kemudian juga Rahmat Irianto. Nah ini yang saya sukai adalah pemain Rahmat Irianto. Karena apa? Meskipun dalam skema dia berada di wing, di sayap ya, dia seperti apa ya? Kalau di Madrid saya ngelihatnya dia kayak Valverde gitu. Dia bermain di wing, tapi kerap kali membantu pertahanan gitu. Jadi seperti false wing lah, pemain sayap bayangan. Ketika ada serangan balik, dia sigap maju ke depan. Ketika diserang, dia sudah ada di pertahanan. Jadi ini pemain sangat penting. Peran Rahmat Irianto di pertandingan kali ini sangat krusial. Yang kedua, Mark Klok. Ini adalah permainan Mark Klok terbaik sepanjang membela timnas. Terlihat sekali di pertandingan kali ini dia dengan Ricky Kambuaya bahu-membahu. Mark Klok mengorkestrai serangan-serangan timnas. Mark Klok juga bagus ya. Dia juga membantu pertahanan. Kemudian dia juga menyerang. Jadi sangat optimal lah peran Mark Klok di pertandingan kali ini. Kemudian juga, nah ini juga di sektor striker ini juga masih masalah. Dari banyaknya peluang, timnas belum bisa kill the game. Ketika menang 2-1 itu kan belum aman. Mendapatkan beberapa peluang tapi tidak ada eksekutor yang mampu menceploskan bola. Jadi striker ini masih menjadi kendala bagi tim nasional. Mungkin Coach Sintayong bisa mencoba para pemain-pemain yang ada di Liga 1 seperti mungkin Ilyas Pasozepic bisa dicoba ya. Karena kan sudah beberapa striker masih belum bisa menemukan apa ya, yang pas lah istilahnya gitu. Tapi kita juga masih punya Egy Maulana Fikri yang belum tampil. Kita nantikan apakah Egy bisa tampil di laga-laga selanjutnya. Nah di laga kedua menghadapi Jordan, timnas harus bermain agresif juga. Timnas juga harus mengandalkan umpan-umpan pendek. Harus percaya diri, jangan terlalu mengandalkan long ball karena lawannya nanti akan lebih sulit. Kemudian juga lini belakang yang sudah disiplin mudah-mudahan bisa dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan. Kita support dulu. Kita support terus teman-teman tim nasional kita, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, dan salam olahraga.